Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Nurjana dari kelas 2B dengan nomor induk mahasiswa 24882011401. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Agus Hamdani yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi mengenai pendekatan feminisme dalam novel Bumi Manusia. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pendahuluan terlebih dahulu. Novel Bumi Manusia menampilkan perjuangan perempuan di tengah kuatnya sistem patriarki dan kolonialisme yang menindas, dengan tokoh Nyai Ontosoro sebagai pusat representasi perempuan berdaya yang membangun kekuatan melalui pendidikan, ekonomi, dan kesadaran diri melalui perjalanan hidupnya. Novel ini menunjukkan bagaimana perempuan mampu melampaui batas-batas sosial yang mengekang, sekaligus menantang struktur kekuasaan yang mapan. Pendekatan feminisme dalam pembacaan karya ini membantu mengungkapkan lapisan-lapisan penindasan gender yang dialami oleh semua perempuan, serta melibatkan bagaimana upaya perlawanan mereka menjadi bagian penting dari dinamika sosial dan sejarah yang digambarkan oleh Pramoedya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa feminisme itu. Feminisme adalah sebuah gerakan, pemikiran, dan pendekatan yang memperjuangkan kesetaraan hak, kesempatan, dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki dalam semua aspek kehidupan. Inti dari feminisme tersebut adalah menolak segala bentuk diskriminasi, penindasan, dan ketidakadilan berbasis gender. Gerakan ini berupaya membongkar struktur-struktur sosial, budaya, hukum, hingga politik yang meminggirkan perempuan, serta mendorong pemberdayaan perempuan agar dapat menentukan pilihan dan nasibnya sendiri secara bebas dan setara tanpa. Selanjutnya, kita lanjut ke sinopsis Bumi Manusia karya Pramoedya Antartwer. Jadi, novel ini menceritakan tentang perjalanan Minke, seorang pemuda pribumi terpelajar di masa kolonial Hindia Belanda yang jatuh cinta kepada Annelies, putri Nyai Ontosoro, seorang perempuan pribumi cerdas dan tangguh yang berhasil mengelola bisnis keluarga meski status sosialnya direndahkan. Melalui kisah cinta, konflik hukum, dan ketidakadilan kolonial, novel ini menyoroti pertentangan antara budaya, kelas, ras, dan kekuasaan, sekaligus melibatkan perjuangan perempuan dan rakyat pribumi menghadapi penindasan dalam sistem kolonialisme yang berketimpangan. Selanjutnya ada analisis tokoh utama. Minke adalah pemuda pribumi terpelajar yang kritis dan berani melawan ketidakadilan kolonial, mewakili kebangkitan kesadaran intelektual bangsa. Selanjutnya, Nyai Ontosoro adalah seorang perempuan tangguh yang berdaya melalui pendidikan dan kerja keras, menjadi simbol perlawanan terhadap patriarki dan diskriminasi rasial. Annelies juga digambarkan lembut dan rapuh, menjadi korban ketidakadilan hukum kolonial yang menentukan hidupnya tanpa memberi ruang bagi suaranya sendiri. Baik, selanjutnya kepada poin yang pertama, posisi perempuan dalam masyarakat kolonial. Pada masa kolonial, perempuan khususnya pribumi, Nyai Ontosoro sering ditempatkan sebagai pihak yang disubordinasi. Mereka dianggap tidak memiliki kedudukan sosial yang tinggi dan diperlakukan sebagai objek, baik dalam rumah tangga maupun dalam sistem hukum. Novel Bumi Manusia memperlibatkan bagaimana perempuan seperti Nyai Ontosoro dipandang rendah hanya karena status sosial dan gendernya, meskipun ia memiliki kapasitas jauh lebih tinggi daripada laki-laki di sekitarnya. Poin kedua, pendidikan sebagai pembebasan. Pendidikan muncul sebagai alat penting untuk membebaskan diri dari penindasan. Nyai Ontosoro menjadi contoh jelas. Meskipun awalnya tidak berpendidikan formal, ia belajar secara mandiri, bahasa, hukum, akuntansi, manajemen, hingga administrasi perusahaan. Pendidikan inilah yang membuatnya mampu berdiri sejajar bahkan melampaui laki-laki, serta mendidik generasi berikutnya seperti Annelies dan Minke tentang harga diri dan pemikiran kritis. Poin yang ketiga, perlawanan perempuan. Perlawanan perempuan, Nyai Ontosoro bukan melalui kekerasan, tetapi melalui ketegasan, keberanian moral, dan kerja keras. Ia mempertahankan martabatnya saat menghadapi hukum kolonial yang lebih memihak warga Eropa. Meski akhirnya ia tetap dikalahkan oleh sistem yang tidak adil, perjuangannya menunjukkan bahwa perempuan dapat melawan melalui pengetahuan, sikap, dan kemampuan mengelola hidupnya sendiri. Poin yang keempat,
Kritik sosial. Novel ini menampilkan kritik tajam terhadap tumpang tindihnya kekuasaan kolonial dan patriarki yang sama-sama menciptakan ketidakadilan gender. Melalui kisah Nyai dan Enlis, Pramudia menggambarkan bagaimana perempuan menjadi korban ganda, ditindas oleh laki-laki sekaligus oleh sistem kolonial. Relasi kuasa ini menunjukkan bahwa penindasan gender tidak bisa dipisahkan dari struktur sosial dan politik yang lebih luas. Poin yang terakhir adalah kesimpulan. Novel Bumi Manusia mempresentasikan feminisme sosialis melalui sosok Nyanto Soroh yang menjadi simbol perlawanan perempuan terhadap ketidakadilan patriarki dan kolonialisme melalui pendidikan, kerja keras, serta kesadaran akan nilai diri. Nyai menunjukkan bahwa perempuan mampu melampaui batas-batas sosial yang menindas. Perjuangannya menggambarkan bagaimana penindasan gender tidak dapat dipisahkan dari struktur kelas dan kolonial, sehingga pembebasan perempuan harus melibatkan perubahan sosial yang lebih luas. Novel ini menegaskan bahwa perlawanan perempuan bukan hanya persoalan pribadi saja, tetapi juga perjuangan melawan sistem yang tidak adil. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.